Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Arjuna Saruksu, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Sorkam Barat, Kabupaten Panini Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Selamat datang di acara diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 oleh Arjuna Saruksu, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Sorkam Barat, Kabupaten Panini Tengah. Sebelum rangkai acara kita atau kegiatan kita, rangkaiannya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Ibu Intan. Ya, sebelum kita memulai acara kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu Tuhan atas segala berkat dan kasih penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa di surga, saat sebentar lagi kami akan memulai acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Arjuna Saruksu SPD CGB Angkatan 11. Kiranya Tuhan yang memberkati mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan buat kami yang hadir pada saat ini, Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru, kiranya Tuhan yang memberikan kami kesehatan dan umur yang panjang. Bapak di surga, banyak dosa yang kami perbuat, ampunkan kami supaya tidak termakan setiap rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu hari ini kita sampai selama-lamanya. Amin. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dari kepala sekolah. Kepala sekolah mempersilakan. Baik, terima kasih yang saya hormati Ibu Arjuna sebagai calon guru penggerak dari sekolah kita, dan saya hormati juga Ibu MC yang telah memandu acara ini, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Tentu hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala waktu, kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa bertemu dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif. Ini adalah salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh Ibu Arjuna sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Panini Tengah. Tentu saya merasa bangga dan senang karena kemauan yang begitu kuat yang dimiliki Ibu Arjuna dalam rangka menjadi guru penggerak, ya. Di sekolah kita ini nanti keempat ibu inilah menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan berhasil itu menjadi guru penggerak. Dan satu hal selalu saya pesankan kepada guru penggerak, menjadi guru yang baik tidak ada masalah. Itulah harapan orang. Menjadi guru, jadi tauladan, itu juga harapan. Tapi yang terpenting dalam segala aktivitas menjadi guru, jadilah menjadi guru yang inspirasi, memberikan inspirasi kepada siswa. Jadi kalau kita guru memberikan inspirasi kepada siswa, tanpa kita suruh mereka kan belajar, dia akan terinspirasi. Oh,
guru kami ini begini, gitu. Ya, inspirasi. Hari ini akan disampaikan tentang aksi nyata budaya positif. Melalui kegiatan ini kita berharap murid kita, siswa kita ini memiliki budaya secara universal. Jadi kalau dikatakan budaya universal secara umum, ya, dia akan memiliki kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan, rasa kritis yang objektif, dan murid kita itu kita harapkan juga akan menunjukkan rasa hormat kepada Bapak Ibu guru. Mengembangkan budaya positif itu sangat penting di sekolah. Dan di kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka sekarang, bahwa salah satu yang harus kita pahami bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah, ya? Sehingga kita menjadi guru yang inspirasi, memberi inspirasi. Berharap saya, ya, kegiatan ini akan berlaksana dengan baik. Dan kalau Ibu Arjuna nanti sampaikan materinya dan lain sebagainya, mari kita Bapak Ibu guru. Dan pesan saya juga, jadilah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru di sini juga ikut seperti beliau. Ya, belajar untuk ujian mengikuti CPG ikuti. Ada banyak hal yang harus Ibu kerjakan. Ya, banyak hal yang kerjakan. Tapi yang paling tidak nanti ini kita akan lihat tentang kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Ya, budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bertambah ilmu, bertambah pengalaman. Ibu Arjuna juga dapat sukses mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, selamat mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif. Semoga ini menjadi berkah bagi kita untuk kemajuan sekolah yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak sekolah. Selanjutnya, acara itu yaitu pemaparan dari Ibu Sahabat Guru Penggerak kegiatan dan persilakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator atau MC. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu rekan senior saya, yaitu Guru SMA Negeri 1 Surabaya. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya paparkan hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif oleh saya sendiri, Arjuna Sarifo SPD, SMA Negeri 1 Surabaya, CDP Angkatan 11, Kabupaten Tapanuli Tengah. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Surabaya. Tujuan pembelajaran. Tujuan brainstorming adalah untuk memecahkan masalah, memunculkan inovasi atau ide baru, memperjelas atau mewujudkan ide-ide abstrak, menyederhanakan ide-ide yang terlalu besar dan sulit dicapai, mendorong kreativitas, dan melatih diri untuk berpikir kritis. Konsep tentang budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Adapun konsep disiplin dengan identitas sukses, yang pertama ada konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring keberlanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri atas yang pertama, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Apakah makna disiplin? Satu, berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Tiga, disiplin diri membuat orang mempunyai potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Keempat, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intuisinya adalah terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal selanjutnya yang ingin dicapai oleh setiap bangsa Indonesia adalah dengan kita kenal profil pelajar Pancasila. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan kemerdekaan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Yang selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas global. Hukuman yang pertama menyakitkan, kedua tidak nyaman, tiga murid takut, empat memaksa, lima murid menyembunyikan kesalahan, kemudian yang keenam murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan, satu tidak efektif, dua merusak hubungan, tiga mematikan kreativitas, empat mendukung dengan sistem ranking, kemudian yang kelima merampas hak dan menghargai dirinya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang,
murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, kemudian terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Sedangkan konsep disiplin pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini juga ada dua. Yang pertama ada pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan prinsip restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Fokus pada karakter bukan tindakan. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi Kristina. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Bu. Luar biasa ya. Oh iya Kristina, tadi pagi ibu dengar dari guru piket katanya kamu sering terlambat. Iya, Ibu. Kalau boleh tahu, dalam sebulan ini udah berapa kali kamu terlambat? Saya sudah 4 kali terlambat, Bu. 4 kali ya. Menurut kamu itu merugikan nggak bagi dirimu sendiri? Menurut saya itu sangat merugikan, Bu. Oh baik, jika itu merugikan, bersedia nggak kamu tidak mengulanginya lagi? Saya bersedia, Bu. Menurut kamu itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuai, Bu. Oh baik, jika itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Disiplinnya, tentu kamu punya alasan kan, kenapa kamu sering terlambat. Kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya penyebabnya, kenapa kamu sering terlambat? Saya tidur terlalu malam, Bu, karena menonton film Korea. Oh gitu, jadi alasannya kamu terlambat karena menonton film ya pada malam hari. Bersedia nggak kamu tidak mengulanginya lagi? Saya bersedia, Bu. Jika kamu bersedia, apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan tidur lebih cepat, biar saya tidak terlambat bangun lagi. Baik, memang kita harus menghargai waktu ya. Apabila kita menghargai waktu, maka pekerjaan kita tidak akan menumpuk. Dan ibu juga nanti akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya mengontrol kamu pada malam hari. Jangan tidur terlalu malam, kamu harus cepat tidur ya, biar besoknya kamu bisa cepat bangun. Oke baik, sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelasmu ya. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Pagi, Bu. Oh iya, pagi Osin. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oh baik ya, luar biasa ya. Oh ya Osin, tadi pagi ibu lihat kamu marah sama si Putri. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya marah sama Putri karena dia menginjak kaki saya, Bu. Oh wajar dong ya kamu marah. Apalagi misalnya sampai kaki kita terinjak. Apalagi mungkin kakimu terinjak terasa sakit ya. Itu dia. Jadi kamu selain daripada marah, apalagi yang kamu lakukan sama si Putri? Saya marah sama Putri, tanpa sadar saya membentaknya, Bu, dan menjambak rambutnya. Oh gitu ya. Tapi seharusnya Osin, kalau kita marah, kita tidak boleh menjambak atau tidak boleh emosi sama teman kita. Seharusnya kita harus mengontrol emosi kita. Kalau ada masalah sebenarnya kita harus melapor sama guru piket atau wali kelas. Jadi menurut Osin, apakah itu melanggar keyakinan kelas kita? Iya, Bu, saya melanggar keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar Osin? Keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati, Bu. Iya. Memang saling menghargai dan menghormati itu sangat penting. Apalagi menghargai dan menghormati teman sekelas. Karena gimana pun mereka itulah teman-temanmu untuk berjuang selama 3 tahun ini di sekolah ini. Sekarang ibu tanya kamu, bersedia nggak kamu tidak mengulanginya lagi? Bersedia, Bu. Kalau saya marah, saya akan melapor kepada guru piket maupun wali kelas dan guru-guru yang ada di sekitar sekolah. Baik. Jadi kamu bersedia ya, mudah-mudahan kamu tidak mengulanginya lagi. Apabila terjadi masalah, laporkan sama guru piket atau kepada ibu sebagai wali kelasmu, supaya tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi emosional dalam diri kamu. Oke baik, sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelasmu ya, silakan belajar kembali. Oke. Terima kasih, Bu.
7. Menguatkan dan fokus pada solusi. 8. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian selanjutnya perbedaan. Contohnya, peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut menghormati bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tidak mengulang kesalahannya. Kemudian guru tugas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Langsung kita sekarang ke nomor 3, yaitu keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Sedangkan kalau untuk keyakinan kelasnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kemudian kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Kemudian selanjutnya, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu mengembalikan guru ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Dari peraturan ini bisa kita lihat yang menjadi keyakinan kelasnya. Yang pertama, merupakan tanggung jawab. Itu tadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan tanggung jawab seorang siswa. Dilarang mengganggu orang lain, ini adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, ini merupakan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini adalah merupakan keselamatan. Dan dilarang menggunakan narkoba, ini adalah mengatur kesehatan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kemudian yang ketiga, kebebasan, dan yang keempat adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah kekuasaan. Dan ini merupakan adalah kebutuhan yang prinsipal atau ini kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Kemudian ada di sini sebuah masalah, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh seorang siswa. Jadi contoh kasusnya adalah Dinda, seorang anak kelas 4 SD. Begitu tiba di sepulang sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi nurani dan menerima informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda di hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi jawaban Dinda, 1, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara dan tak seru jadinya. Jadi ini adalah merupakan kebutuhan kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai cukur rambut baru. Ini merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengarin ibu gitu aja. Ini merupakan kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi. Ibu
teman-temanku di depan kelas. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Jadi lanjut kita ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Coba Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kemudian lanjut kita yang nomor 5, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Lalu kita yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Sedangkan kalau pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sedangkan kalau posisinya sebagai teman, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti bukan dibereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat murid tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian selanjutnya posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diberikan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau sangat mengendalikan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Kemudian posisi pemantau diri sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian sebagai manajer, posisi ini adalah posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan tadi. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengaturnya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembangkan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Pada pernyataan berikut, siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol?
tersebut. Ayolah kerjakan tugasnya, nanti ibu kena marah sama kepala sekolah. Pernyataan berikut, siapa yang mengatakan Yosua memanggil ada yang sering membesarkan pernyataan tersebut? Itu ada sebagai teman dia. Ayolah kerjakan tugasnya, nanti ibu kena marah oleh bapak kepala sekolah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, saya kecewakan kamu. Ini adalah sebagai posisi tim hukum. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisinya sebagai manajer. Kemudian kita lanjutkan yang ke-6, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian ada lagi menanyakan keyakinan. Jadi misalnya seorang siswa yang terlambat, otomatis kita tanya dulu bagaimana, apa sebenarnya penyebabnya dia terlambat. Kemudian setelah kita menanyakan, kita bertanya pada dia bagaimana, apakah itu salah ataupun sudah melanggar peraturan kelas, peraturan mana yang dilanggar. Kemudian kalau keyakinan kelasnya itu bagaimana dia memperbaikinya, apakah mengulangi atau tidak. Itu adalah segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikianlah pemaparan daripada aksi nyata. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian dan bisa diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Amina yang sudah menyampaikan dari pemaparan isi dari acara destinasi aksi nyata budaya positif oleh Ibu Amina calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir dan acara sudah selesai. Jadi terima kasih dan salam sejahtera. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Latar belakang, tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan tolak ukur: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Eliminasi tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan: 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif guru. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Peraturan kelas. Apa contohnya? Disiplin. Tolong menolong. Ya, tolong menolong. Menghormati guru. Yang apa lagi tadi? Selalu menjaga kelas. Kemudian tidak bermasalah. Sekarang kita akan di sini. Kemudian kamu tuliskan apa aja nanti yang bisa menjadi keyakinan kelas kita. Oke? Silakan dituliskan ya. Kalau sudah dituliskan silakan tempelkan. Ya silakan diletakkan. Masih dibalut. Silakan lagi. Silakan maju. Ya, sabar lagi. Oke, baik. Jadi kalian tadi sudah menempelkan daripada kesepakatan kelas kita. Jadi yang pertama yaitu disiplin. Tahu kata disiplin kan? Tahu. Pernah dengar itu kan? Disiplin artinya mematuhi peraturan. Bagaimana itu disiplin? Disiplin dapat menggunakan waktu, tidak terlambat. Kemudian apa lagi disiplinnya? Contohnya, kalau misalnya kalau sudah selesai setengah harus langsung masuk ke dalam kelas. Kemudian yang kedua, tidak boleh membuli. Tahu membuli kan? Tahu. Jadi kawannya. Jadi kalau misalnya kamu membuli atau mengejek kawanmu, kamu bisa nanti misalnya kena pasal. Itu ada undang-undang anti bully ya. Kemudian mengerjakan tugas di rumah. Kalau tugas di rumah itu disebut dengan PR. Janganlah kamu mengerjakan tugas PR atau bekerja rumah di sekolah. Karena sekolah ini bukan rumahmu.
belajar pada pagi hari sampai siang hari. Sedangkan kalau di rumah setelah pulang sekolah itu sudah mengerjakan PR. Kemudian saling membantu teman yang kesusahan. Apa misalnya sedang kesusahan? Misalnya kalau kawanmu sedang dilanda musibah, contohnya orang tuanya sakit, sementara pulpennya tidak ada, bisa kamu bantu dia, kamu kasih pinjam misalnya 2.000 atau 1.000 untuk membeli pulpen. Suatu saat nanti pasti kamu juga mampu usaha. Contohnya, paslah ada yang mau dibeli, kayak tadi misalnya, kertas apa namanya itu? Kilat. Tiba-tiba misalnya kamu lupa misalnya membawa uangmu, kamu pinjam sama dia, tapi dibayar ya. Jadi kita harus saling membantu. Kemudian tidak boleh pakai topi di kelas dia. Kalau pakai topi itu adalah pada satu acara, kan di lapangan. Jadi kita tidak boleh memakai topi di kelas. Kemudian datang tepat waktu, itu sudah bagian dari disiplin tadi. Dan yang terakhir adalah tidak ngantuk di kelas. Tahu ngantuk kan? Jadi bagaimana caranya kamu bisa belajar dengan baik sementara kamu ngantuk? Jadi tidak boleh ngantuk. Jadi kesepakatan kelas kita ini atau keyakinan kelas kita ini harus kita patuhi supaya kelas kita ini bisa menjadi kelas yang disiplin. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita contohnya tidak mematuhinya, maka bisa nanti kelas kita ini amburadul dong, kan itu. Jadi udah paham kan? Kita berani membuat atau berbuat, kita berani untuk melaksanakan. Sudah paham setelah itu sampai di situ? Jadi karena semuanya sudah paham, sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada misalnya yang perlu diperbaiki, bisa kita cek lagi. Tapi yakin sudah pas semua ini kan? Sudah. Ya. Selamat pagi ya. Pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi Kristina. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Bu. Luar biasa ya. Oh iya Kristina, tadi pagi Ibu dengar dari guru piket katanya kamu sering terlambat. Iya, Ibu. Kalau boleh tahu, dalam sebulan ini udah berapa kali kamu terlambat? Saya sudah 4 kali terlambat, Bu. 4 kali ya. Menurut kamu itu merugikan nggak bagi dirimu sendiri? Menurut saya itu sangat merugikan, Bu. Oh baik, jika itu merugikan, bersedia nggak kamu tidak mengulanginya lagi? Saya bersedia, Bu. Menurut kamu itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuai, Bu. Oh baik, jika itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Disiplin ya. Tentu kamu punya alasan kan, kenapa kamu sering terlambat. Kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya penyebabnya? Kenapa kamu sering terlambat? Saya tidur terlalu malam, Bu, karena menonton film Korea. Oh gitu. Jadi alasannya kamu terlambat karena menonton film ya pada malam hari. Bersedia nggak kamu tidak mengulanginya lagi? Saya bersedia, Bu. Jika kamu bersedia, apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan tidur lebih cepat, biar saya tidak terlambat bangun lagi. Baik, memang kita harus menghargai waktu ya. Apabila kita menghargai waktu, maka pekerjaan kita tidak akan menumpuk. Dan ibu juga nanti akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya mengontrol kamu pada malam hari. Jangan tidur terlalu malam, kamu harus cepat tidur ya, biar besoknya kamu bisa cepat bangun. Oke baik, sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelasmu ya. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Pagi, Bu. Oh iya, pagi Osin. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oh baik ya, luar biasa ya. Oh ya Osin, tadi pagi Ibu lihat kamu marah sama si Putri. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya marah sama Putri karena dia menginjak kaki saya, Bu. Oh wajar dong ya kamu marah. Apalagi misalnya sampai kaki kita terinjak. Apalagi mungkin kakimu terinjak terasa sakit ya. Itu dia. Jadi kamu selain daripada marah, apalagi yang kamu lakukan sama si Putri?
Saya marah sama Putri, tanpa sadar saya membentaknya Bu dan menjambak rambutnya. Oh gitu ya. Tapi seharusnya Osin, kalau kita marah, kita tidak boleh menjambak atau tidak boleh emosi sama teman kita. Seharusnya kita harus mengontrol emosi kita. Kalau ada masalah sebenarnya kita harus melapor sama guru piket atau wali kelas. Jadi menurut Osin, apakah itu melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, Osin? Keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati Bu. Iya, memang saling menghargai dan menghormati itu sangat penting. Apalagi menghargai dan menghormati teman sekelas. Karena gimana pun mereka itulah teman-temanmu untuk berjuang selama 3 tahun ini di sekolah ini. Sekarang Ibu tanya kamu, bersedia nggak kamu tidak mengulanginya lagi? Bersedia Bu, kalau saya marah saya akan melapor kepada guru piket maupun wali kelas dan guru-guru yang ada di sekitar sekolah. Baik, jadi kamu bersedia ya? Mudah-mudahan kamu tidak mengulanginya lagi. Apabila terjadi masalah, laporkan sama guru piket atau kepada ibu sebagai wali kelasmu, supaya tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi emosional dalam diri kamu. Oke, baik. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelasmu ya. Silakan belajar kembali. Oke. Terima kasih Bu. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Kristina Selaban, kelas 12 IPS 1. Saya sangat senang sekali diajak Ibu Arjuna untuk berdiskusi agar lebih menghargai waktu sehingga saya dapat lebih disiplin. Terima kasih Ibu Arjuna. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Osin Evelyn Purba dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Sorkam Barat. Di sini saya akan berbicara tentang bagaimana dinasihati oleh Ibu Arjuna. Saya sangat senang dinasihati Ibu Arjuna karena itu membuat saya lebih mengetahui untuk saling menghargai dan menghormati teman sekelas saya ataupun orang-orang yang ada di lingkungan saya. Dan saya juga akan lebih meningkatkan kesabaran saya saat menghadapi teman sekelas saya yang sedang marah atau kesal kepada saya. Saya hanya akan mengatakan ini sedikit dari saya. Sekian, terima kasih. Hit my head on the concrete back in high school. Knocked out cold, but I still remember it so well. Had my first dance and my first heartbreak. Made some friends that I still have, and I could tell. It's the good and bad and the best of memories. It's been so long, but you still remember me. After all these years, I found out finally that I can't go back or change it, but I wouldn't trade a moment.